Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa para pendengar Anas Radio, di hari Kamis 13 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau bertepatan dengan 19 September 2013, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, Tanya Jawab Problema Muslim. Tanyakan saja semua permasalahan agamamu. Yang seperti biasa, insya Allah kita akan ditemani oleh guru kita yang mulia, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, Hafizahullah Ta'ala. Baik, seperti biasa kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ila Abu Umar dan seluruh kru Anas Radio serta kawan-kawan yang telah bersyarikat dalam menyiarkan acara ini dari Radio Syiar Tauhid atau Radio Nasihat dan selainnya. Juga kepada seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencerahkan hari-hari kita dan isi kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa fikum barakallah. Baik para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada, seperti biasa yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan ke email di kotak surat @anasradio.com atau di Yahoo Messenger Anas Radio atau melalui Skype Anas Radio bila yang ingin berdialog secara langsung. Atau bisa pula melewati Yahoo PIN BlackBerry 2633310D atau WhatsApp 081317854974. Baik, barakallahu fikum. Seperti biasa kita dengarkan untayan hikmah dari guru kita yang mulia, Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Waktu kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3 amalan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran yang berharga bagi seorang hamba dan merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kirakan nasihat beliau atau sabda beliau yang agung ini.
Dia sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila manusia meninggal, idza mata al-insan, apabila manusia meninggal, ya, beliau ingatkan tentang keadaan dan akhir dari kehidupan manusia, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian sudah merupakan ketentuan atas setiap insan. Tidak mungkin seorang terhindar darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. "Tsumma ilaina turja'un." Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Mengabarkan kepada kalian segala amalan yang kalian lakukan. Kematian tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dia adalah ketentuan menimpa para nabi dan para rasul, menimpa umat, menimpa orang yang salih, orang yang tidak salih. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si raja maupun si rakyat, yang besar maupun yang kecil, laki-laki maupun perempuan, dan terpandang maupun yang dihinakan. Semuanya akan merasakan dari kematian tersebut. Dan kalau seorang mengenal dan mengetahui bahwa pasti dia akan berakhir kepada kematian, Rasulullah SAW mengingatkan suatu hakikat yang indah di dalam hadits ini, bahwa akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Iya. Dasarnya manusia apabila sudah meninggal, tidak ada lagi amalan dan sampai kepadanya. Sebab seorang beramal hanya mendapatkan apa yang dia lakukan saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diupayakan saja. Ya. Dan di dalam hadis ini diperkecualikan 3 perkara dari perkara-perkara yang tidak akan terputus. Dan penyebutan di dalam hadis 3 hal ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Sebab telah syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan perkara-perkara yang lebih daripada itu. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. An 'allama 'ilman aw ajara nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi." Ada 7 perkara yang pahalanya akan berjalan untuk hamba setelah dia meninggal, sementara dia di alam kuburnya. Ada 7 orang yang pahala mereka terus berjalan setelah dia meninggal dan dia sedang di kuburnya. Yang pertama, kata Nabi, "Man 'allama ilman", orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, "Au ajara nahran", atau dia membuat sungai mengalir. Ya. Dialirkan sungai sehingga manusia bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian yang ketiga, "Au hafara bi'ran", dia menggali sumur. Yang keempat, "Au gharasa nakhlan", dia menanam pohon kurma. Yang kelima, "Au bana masjidan", dia membangun masjid. Yang keenam, "Au waratha mushafan", dia mewariskan mushaf. Yang ketujuh, "Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da maut", atau dia meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah dia mati.
Maka ini 7 perkara disebut di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 7 perkara ini itu tercakup pada 3 hadits yang ada 3 perkara yang disebut dalam hadits Abu Hurairah. Karena di hadits Abu Hurairah dikatakan yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Dan sedekah yang mengalir pahalanya banyak bentuknya. Di antaranya kalau dia mengalirkan sungai, menggali sumur, demikian pula kalau dia menanam pohon kurma, manusia mengambil manfaat di belakang pohon tersebut, dia membangun masjid, demikian pula dia mewariskan mushaf, dia menyimpan mushaf, dia wariskan kepada orang sepanjang dibaca dan diambil manfaat, dia akan mendapat pahalanya. Dan ini semuanya masuk di dalam sedekah jariyah. Yang kedua dalam hadits Abu Hurairah, atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu yang disebut dalam hadits Anas tadi, orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah anak saleh mendoakan untuknya. Ya. Dan di sini ditafsirkan mendoakan adalah si anak memohonkan istighfar untuk orang tuanya setelah meninggal. Walaupun kata doa di dalam bahasa, alhamdulillah, dalam pengertian syariat, walaupun pengertian doa di dalam pengertian syariat itu cakupannya lebih luas. Jadi dalam hadits ditafsirkan, yaitu mohonkan ampun untuknya setelah ia meninggal. Iya. Maka ini perkara-perkara sangat indah untuk diperhatikan, bekal bagi seorang hamba untuk perjalanannya ke negeri akhirat, yang hendaknya kita semua bersemangat mempersiapkannya sebelum umur selesai dan sebelum ajal datang menjemput. Ya, yang pertama tadi adalah mengajarkan ilmu. Di dalam hadits Anas, ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kepada manusia agama mereka, memperkenalkan kepada mereka siapa Rabb mereka, siapa yang mereka ibadahi. Menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, dengannya dibedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara yang hak dari yang batil, dibedakan yang halal dari yang haram. Inilah ilmu agama. Ini hanya diambil dari para ulama. Iya. Kemudian yang kedua di dalam hadits Abu Hurairah, atau yang kedua, dan ini di hadits Abu Hurairah dia urutan yang pertama, yaitu sedekah jariyah. Sedekah apabila dia tinggalkan pahalanya tetap mengalir, tetap berjalan. Ini kalimat luas, cakupannya banyak. Di dalam hadits Anas diterangkan beberapa perkara. Masuk di dalamnya dia mengalirkan sungai, ya, sungai dari tempat jauh, misalnya, atau dia mengalir di sebagian tempat saja. Kemudian dengan dia berbuat kebaikan, dia gali sungai tersebut, kemudian dia buka aliran-aliran yang mengarahkan ke tempat-tempat tinggal manusia, tempat-tempat perkebunan mereka, sehingga manusia mengambil air dari yang berminum kepada hewan ternaknya, mengaliri sungai, mengaliri sawah-sawahnya. Suatu amalan sepanjang masih saja sungai itu mengalir, diambil manfaat oleh manusia, dia akan dapat pahalanya. Walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia berada di alam kuburnya. Demikian pula masuk dalam sedekah jariyah, dia menggali sumur. Dia menggali sumur. Ya. Sepanjang sumur itu masih diambil manfaat oleh manusia, maka pasti pahalanya akan mengalir untuknya. Ya, dan sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang di masa ini. Dia menyimpan tempat-tempat air minum di depan rumahnya, mencari tempat-tempat. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi, ada kulkas-kulkas yang sudah air itu kapan masuk telah disaring bisa menjadi minum sekaligus dingin, disimpan di jalan. Kemudian siapa yang minum, dia bisa minum darinya. Itu dari hal yang baik. Demikian pula menanam pohon kurma. Iya.
Disebut pohon korma di sini karena dia adalah pohon yang paling afdal dan paling banyak manfaatnya pada manusia. Tapi diambil dan dipetik darinya pohon apa saja yang dengannya manusia mengambil manfaat darinya, maka itu masuk di dalam sedekah jariyah. Demikian pula dalam sedekah jariyah dia membangun masjid, ya, dan mengalami keagungan dan keutamaan membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau mewariskan mushaf, yaitu dengan mencetak mushaf. Dia membeli kemudian mewakafkannya ke masjid atau ke tempat-tempat dipelajari padanya ilmu, kaum muslimin bisa mengambil manfaat darinya. Maka sepanjang masih dibaca, sepanjang masih ada orang yang mentadaburi ayat-ayatnya, sepanjang ada yang mengamalkannya, dia pasti akan mewarisi kebaikan dan pahala dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yang disebut dalam hadits Abu Hurairah adalah anak salih mendoakan untuk orang tuanya. Yang menunjukkan agungnya mendidik anak-anak dan memperbaiki cara mendidik mereka, kemudian semangat supaya mereka tumbuh di atas ketakwaan dan kesalihan, supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang salih, mendoakan untuk orang tuanya, mendoakan untuk orang tuanya rahmat dan pengampunan. Dan ini sangat bermanfaat untuk si mayit di alam kuburnya. Ya, karena itu hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di sini. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang mengambil manfaat dari hadits yang agung ini, menerapkannya di dalam kehidupannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam. Ya. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang indah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Baik Ustaz, ini pertanyaan pertama dari Nandikram atau berulang ini Al-Ahdika. Ustaz, apakah uang pembayaran visa yang diambil kepada setiap orang yang memasuki suatu negara atau dan bea cukai terhadap barang impor itu tergolong pajak yang diancam Rasulullah SAW dalam hadis, sesungguhnya penarik pajak akan masuk neraka? Ya. Ini ada dua masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi ini ada dua masalah. Yang pertama berkaitan dengan visa yang dipungut dari setiap orang yang masuk ke dalam sebuah negeri. Itu adalah kebijaksanaan pemerintah. Dan di dalam hal tersebut, ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang yang masuk itu sendiri. Nah, maka hal-hal yang seperti ini kembali kepada kebijaksanaan. Ya, sepanjang dalam perkara yang wajar, insya Allah kalau itu nggak ada masalah. Adapun dia cukai terhadap barang yang masuk, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, sebab itu dari perkara yang tidak dikenal di dalam agama kita. Ya, dan terkait dengan biaya cukai pajak, umumnya adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan pemerintah tidak boleh memungut dari biaya cukai dan pajak, kecuali apa-apa yang dengannya terhitung dalam perkara darurat. Ya. Dan saya menasihatkan kepada siapa saja yang masuk di dalam pembahasan ini untuk tidak terlalu banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang kadang bukan merupakan urusannya. Ya. Sebab apakah ditarik pajak itu, ketika pajak ditarik, ada banyak hal yang tidak diperbolehkan dari sisi pajak itu. Walaupun dia misalnya masuk ke dalam hal yang diperbolehkan atau dia darurat, itu terkait dengan pihak pemerintah yang berwenang di dalam masalah. Kewajiban kita hanya sekedar menasihati dan memberikan pengarahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Teguh Winari.
Ustadz mau bertanya bagaimana caranya kita mengenalkan manhaj salaf kepada keluarga kita. Sedangkan kita belum mampu mendakwahi mereka dan tempat-tempat kajian itu jauh dari lingkungan kami. Ya. Ya, barakallahu fikum, ini pertanyaan yang bagus. Ya, memperkenalkan jalan yang benar kepada manusia itu adalah bagian dari dakwah di jalan Allah. Dan suatu amalan yang sangat salih. Allah firman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal salih, serta dia berkata, "Sungguhnya saya adalah orang yang berserah diri." Maka tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya, dan memang perlu dikenalkan jalan as-salaf itu kepada keluarga. Ya. Dan umumnya manusia dengan penamaan, ya, kadang sebagiannya kurang memahami arti di dalam istilah yang berjalan di kalangan ulama. Tapi ada hal-hal umum yang mungkin dikenal, ya, seperti mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Ya, kalau ingin diterangkan tentang bahwa itulah jalan as-salaf, nah, as-salaf itu artinya mengikuti generasi terdahulu. Dan generasi terdahulu adalah para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, as-salaf itu adalah sifat kepada kebenaran. Dia bukan suatu kelompok, bukan suatu organisasi. Tapi dia adalah pensifatan. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia di atas jalan as-salaf. Kemudian perlu diperkenalkan pokok-pokok dari keislaman, dari ciri-ciri dari dakwah salaf. Ciri-ciri dari dakwah salaf adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Mereka menyuruh untuk bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan melarang dari perselisihan dan pelanggaran. Mereka menyuruh untuk berpegang di atas Sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ya, dan mereka adalah manusia yang semangat agar supaya kaum muslimin secara umum, demikian pula selain kaum muslimin mendapat hidayah, ya, dan dibebaskan dari api neraka. Dan juga dari karakteristik dakwah salafiyah adalah dakwah universal yang menyerukan kepada seluruh dari ajaran Islam itu. Ya, dan seluruh dari ajaran Islam tentunya didakwakan oleh Nabi. Ada yang prioritas pertama, kemudian ada yang prioritas setelahnya. Dan semuanya disampaikan dengan hal yang baik. Iya. Maka pokok-pokok dari manhaj salaf perlu diketahui. Kemudian juga setelah itu perlu seorang mempelajari bagaimana cara dakwah, cara berdakwah yang benar, cara menyampaikannya kepada manusia dengan cara yang benar. Ibarat seorang dokter yang memberikan obat, maka dia memberikan obat tersebut kepada pasiennya dengan cara yang baik. Iya, dan dia berikan sesuai dengan kondisi penyakit yang menimpa pasiennya. Sebagiannya ada yang cukup diberi minum dengan obat, ada yang disuntik, ya, dan dengan cara-cara yang mencocoki mereka. Iya, ini semuanya dari hikmah perlu untuk diketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Nurdin Nurung di Jogja. Ustadz, Anda mau bertanya tentang hukum bisnis online, khususnya Google AdSense. Gambaran untuk Google AdSense ini adalah sebagai berikut. Secara konsep dan prosedur adalah kita mengajukan sebuah permohonan kepada Google agar pihak Google ini memasang pelanggan iklan mereka di website kita. Dan kita bisa mengontrol iklan apa saja yang muncul dan biasanya sesuai dengan tema web yang kita buat. Jadi tidak menampilkan iklan-iklan pornografi, judi, kasino, dan yang sebagainya. Karena merupakan peraturan dari Google itu sendiri. Nah, metode pembayarannya adalah jika iklan yang terpasang di website kita itu diklik. Nah, jadi diklik oleh pengunjung, maka kita mendapat bayaran, Ustaz. Dan pembayaran ini dilakukan jika sudah terkumpul minimal $100. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Ya. Ya, tidak ada masalah dengan gambaran yang disebutkan ini. InsyaAllah ta'ala itu tidak ada masalah. Tidak ada hal yang melanggar dari apa yang disebut. Wallahu ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Al-Ah Amri di Jakarta. Ustaz, yang pertama, apakah maksud dari menyaingi penciptaan atau ciptaan Allah
dalam hadis larangan menggambar makhluk bernyawa? Apakah maksud menyaingi perbuatan Allah itu mencipta atau bagaimana keterangannya? Dan yang kedua, pertanyaan mengenai transaksi murabahah, seperti pesanan seseorang kepada yang lain untuk membeli sebuah barang yang kemudian akan dia beli secara cicil dengan keuntungan. Sebagian ulama tetap melarangnya karena beralasan ia hanyalah tipu daya terhadap syariat. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Ya, barakallahu fikum. Terkait dengan pertanyaan pertama, syariat yudahi khalq Allah, supaya mereka karena mereka ingin menyaingi ciptaan Allah, ya. Al-mudaha itu artinya dia ingin menyerupai, membuat hal yang dengannya dia menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ingin menyerupai hal yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk di dalamnya. Dua-duanya. Iya. Karena itu nggak boleh menggambar makhluk bernyawa. Sebab makhluk bernyawa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari makhluk yang bisa membuat makhluk bernyawa. Itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menggambar mirip dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diancam di dalam hadis-hadis. Yang diancam laknat kepada orang yang menggambar, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Dan dianggap sebagai syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling jelek di sisi Allah, sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selainnya dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Adapun kalau dia ingin menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah dan sifatnya, maka ini dosanya lebih besar lagi, sebab dia masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Dan syiriknya dari syirik rububiyah. Iya. Masuk ke dalam syirik akbar. Waliyahudillah. Tapi tidak semua orang yang menggambar dikatakan dia telah berbuat menyaingi perbuatan Allah. Tidak dia dikatakan dia kafir. Jadi dikatakan dia berdosa besar. Dilihat apa maksudnya dan niatnya di dalam hal tersebut. Iya. Dan yang kedua mengenai transaksi yang ditanyakan. Ya. Bahasa murabahah itu terlalu umum digunakan. Murabahah artinya saling mengambil keuntungan. Ya, ada bentuk yang diperbolehkan, ada bentuk yang tidak diperbolehkan dalam praktek transaksi di masa kini. Contoh yang disebut oleh penanya, pesanan seorang kepada yang lain untuk membeli sebuah barang, kemudian dia beli dengan cara cicil dengan keuntungan. Ini bentuk dari kredit yang diistilahkan di masa kini sebagai bi'ul marabaha lil amir bisyara. Jual beli saling menguntungkan untuk orang yang meminta memesan barang. Jadi ada tiga pihak. Yang pertama pihak pemesan, yang kedua pihak pemilik barang, dan yang ketiga pihak pemodal. Dan pemesan mendatangi pihak pemodal atau melihat barang, setelah ada barang yang dia cocok, maka dia tanya pihak pemodal. Kemudian dia meminta pemodal untuk membeli barang tersebut. Kemudian pihak pemesan membeli barang itu dari si pemodal dengan cara mencicilnya. Dan ini bentuk dari transaksi. Ada dua pendapat dari ulama kita di masa kini. Iya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang memperbolehkan hal ini dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, pihak pemodal harus membeli dahulu barang tersebut dia miliki. Setelah dia miliki, barulah dia boleh untuk menjualnya lagi dengan cara mencicilkan. Kalau dia sudah membuat akad jual beli, akad cicil sebelum barang itu dia bayar, sebelum barang itu dia miliki, maka itu artinya dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dan Nabi melarang hal tersebut. Kata Nabi, wala tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang belum kamu miliki. Nah, ini dari kesalahan yang umum terjadi di banyak transaksi seperti ini. Ya, pihak pemesan dan pemodal membuat akad dahulu, perjanjian kreditnya kayak bagaimana. Setelah selesai akad, barulah pemodal membayar barang tersebut. Dan ini tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua disyaratkan apabila terjadi kerusakan,
maka dhaman itu ditanggung oleh pemodal. Jadi kalau terjadi kerusakan sebelum barang itu diserahkan kepada pemesan, maka kerugian ditanggung oleh pemodal sebab dia adalah pemilik barang. Dan syarat yang ketiga, apabila pihak pemesan membatalkan, tidak jadi beli, maka pihak pemodal tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa. So, kalau pihak pemodal memaksa untuk membeli, maka itu artinya dia menjadikan transaksi ini hanya sebagai tipu daya untuk melakukan riba. Tapi kalau dia tidak memaksa, itu artinya dia siap berdagang. Siapapun yang membeli barang tersebut, dia akan jual. Maka dia tidak memaksa si pemesan untuk membeli. Ya, apabila dia membatalkan. Baik. Ini 3 syarat. Apabila terpenuhi, insyaAllah ta'ala itu diperbolehkan. Selain daripada itu, dimaklumi bahwa di dalam akad kredit tidak boleh ada pensyaratan penalti atau bayar denda apabila terjadi keterlambatan. Ya, wallahu ta'ala. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan susulan dari Al-Ah Nanang di Bintaro. Ustadz, bolehkah mudharabah itu dibatasi beberapa tahun? Misalnya A dan B bekerja sama, A pemodal, B pelaku usaha. Kerjasama itu dibagi hasil dan dibagi rugi. Tetapi cuma 1 tahun kerjasamanya. Setelah 1 tahun keduanya pisah. Boleh tidak kerjasama seperti itu? Ya. Ya boleh saja. Sebab syarikat itu tidak dimestikan seorang selama-lamanya bekerja. Seorang bersyarikat sesuai dengan akad dan kesepakatan. Untuk mereka bersepakat setahun, setengah tahun, 1 bulan, hal ini perbolehkan. Ya. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Abu Kaila di Bandung. Ustadz, ada orang membangun kuburan saudaranya dengan alasan kuburan Rasulullah SAW juga ada kubahnya. Bagaimana pendapat? Pertama, Rasulullah SAW sendiri bersabda di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "La'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara membangun karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan Rasulullah SAW melarang ayyubna alal qabr, dibangun di atas kuburan, ayyujassas, ya, ayyusalla ilaiha, dilakukan salat kepadanya. Itu hadis dalam Sahih Muslim. Sebanyak hadis-hadis penegasan larangan. Maka ini hadis Nabi SAW. Sabda beliau. Ya, maka segala bentuk kubur yang ada di atas kuburan Nabi itu terjadi bukan di kehidupan Nabi tentunya. Maka dilihat siapa yang melakukannya. Benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi atau sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Iya. Nabi ketika meninggal, yang kedua Nabi SAW ketika meninggal, beliau meninggal di rumahnya. Bukan meninggal di masjid. Dia meninggal di rumah. Dan masjid berbeda dengan rumah. Ya. Dan dari kekhususan seorang Nabi di dalam syariat, Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Karena itu di kamar yang Rasulullah SAW meninggal, kamar itulah Rasulullah dikuburkan. Dan kamar Aisyah tempat Rasulullah meninggal kecil. Ya, hanya muat untuk dikuburkan 3 orang. Karena Rasulullah sudah meninggal di situ, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamar kecil ini sudah berubah menjadi kuburan. Ya, karena masih kosong 2 orang, maka begitu Abu Bakar meninggal, Abu Bakar diikutkan. Karena sudah menjadi kuburan dengan keberadaan Nabi di situ. Kata Nabi tidak dikubur di situ, Abu Bakar tidak boleh dikubur di rumah, harus dikubur bersama kaum muslimin yang lainnya. Ya, sebagaimana Utsman dan Ali semuanya dikubur bersama kaum muslimin. Radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula ketika Umar meninggal, masih ada yang kosong, maka beliau dikubur. Maka dalam satu kamar itu ada kubur Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Iya. Baik. Jadi tadinya ada rumah Rasulullah SAW. Dan Aisyah masih tinggal di rumah tersebut
Sebab yang menjadi kuburan hanya kamar saja, satu kamar. Yang lainnya bukan kuburan. Iya. Baik. Jadi itu keberadaan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi nggak pernah dibangun. Ya. Hanya saja terjadi kekeliruan setelah itu di masa pemerintahan sebagian khulafa, mereka memperluas pembangunan masjid sehingga area dari rumah Nabi ikut masuk di dalamnya. Walaupun hingga hari ini bentuk kuburan itu bangunannya berpisah dengan bangunan masjid. Ya, dia diitari oleh tiga tembok yang tinggi memisahkan. Nah, kemudian juga harus diketahui bahwa adanya Kuba ya, dan selainnya seperti apa yang disaksikan sekarang itu tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan tabi'in. Itu terjadi di beberapa generasi setelahnya. Maka ini kesalahan-kesalahan terjadi pada sebagian orang. Terus berjalan hingga hari ini. Dan ketika sudah berjalan, manusia sudah berjalan hingga saat ini, itu oleh pemerintah yang memerintah dari masa ke masa tidak mampu untuk merubahnya. Ya. Karena dianggap bahwa di dalam merubah tersebut kadang menimbulkan masalah yang sangat besar. Seperti misalnya sekarang ini kalau dia merubah ya, warna kubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja dari warna Hindu ke warna yang lainnya, mungkin akan menjadi masalah di banyak antara negara kaum muslimin. Maka ini mafsadat yang lebih besar. Karena itu harus diketahui bahwa tidak boleh seorang itu membangun apapun di atas kuburan. Kalau dia beralasan dengan kuburan tadi, tampak dari keterangan saya tadi sangat jelas kesalahannya. Ya. Dan seorang saudara apabila dia cinta kepada saudaranya, ya, apalagi kalau saudara tersebut berpesan untuk tidak dibangun suatu apapun di atas kuburannya, maka harusnya dia tidak membangun suatu apapun di atas kuburan saudaranya. Ya. Dan di masa ini seorang perlu teguh di atas sunnah. Jangan terlalu banyak mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Bila dia pegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu insya Allah ta'ala akan menjadi hal yang baik untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik pada semua. Ya. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Umu Naufal di Lampung. Ustadz mohon disebutkan hadis yang menyebutkan besarnya dosa riba. Nah, yang kedua, adakah nas yang menyebutkan keberadaan hewan ketika mereka sudah mati sebelum ditegakkan kisos di antara mereka? Dan bolehkah kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai beserta hewan peliharaan kita di dunia? Ya. Ya, barakallahu fikum, terkait dengan masalah riba. Ya, tentang bahaya riba itu diterangkan bukan di dalam hadis saja. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah firman dalam Al-Quran, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan riba, mereka tidaklah berdiri seperti berdirinya orang yang dikuasai oleh syaitan, kesurupan oleh syaitan. Di sisi pertama, orang yang makan riba seperti orang yang kesurupan. Sisi yang kedua, di kelanjutan ayat dikatakan Wa'allahul bay' wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Nas tegas. Wajibnya meninggalkan riba. Ini adalah haram. Kemudian di kelanjutan ayat, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya tentang hukum riba yang bahwa riba haram, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf. Itu siapa yang telah lalu, wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Ini Allah tegaskan, wa man ada Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi, mereka adalah penghuni neraka kekal dalamnya. Bahaya orangnya kembali jatuh dalam riba. Kemudian Allah firman, yamhaqullahu riba. Allah menghilangkan keberkahan riba. Riba itu tidak ada berkah. Wa yurbis sadaqat. Ke sisi bahaya lain dari riba. Bahaya lain, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak mencintai orang yang kafir lagi berdosa. Pelaku riba disebut kafir, disebut berdosa. Tapi kafir yang dimaksud di sini
Ya, ada dua bagian. Dia kafir keluar dari Islam kalau dia yakini kehalalan riba. Dia tahu Allah mengharamkannya, tapi dia meyakini kehalalannya. Maka ini dianggap kafir. Kekafiran yang kedua, kekafiran dia tidak kalau dia tahu riba itu haram, tapi dia melakukannya karena tamak pada dunia, maka ini tidak dikafirkan keluar dari Islam, dikatakan kafir karena besarnya dosa. Ya. Kemudian di kelanjutan ayat dipanggil dengan seruan keimanan di dua ayat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersisa dari riba kalau memang benar kalian beriman. Sebutkan itu syarat dari keimanan, meninggalkan riba. Jadi Allah terangkan, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukannya, maka bersiaplah dengan peperangan dari Allah dan Rasul. Jadi orang yang melakukan riba, itu artinya dia mengumumkan peperangan kepada Allah dan Rasul. Iya. Wa in tabatum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, kalian ambil pokok-pokok harta kalian. Tidak boleh kalian membalimi ataupun dibalimi. Ini tambah perbuatan riba dan perbuatan kebaliman. Baik, itu beberapa bahaya dari riba di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang lain selain dari yang saya sebutkan. Dan dalam hadis banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya riba. Ya, disebut bahwa dia adalah min akbaril kabair ya Rasulullah. Disebut dalam 7 dosa yang menghancurkan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan sebagai sebab kebinasaan suatu masyarakat, suatu negeri apabila tersebar riba di tengah mereka. Dan disebut di kejadian ketika Nabi diangkat ke langit, bagaimana pelaku riba itu disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Dan banyak lagi dari bahaya riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kaum muslimin dari bahaya riba ini. Kemudian yang kedua terkait dengan keberadaan hewan ternak. Ya, hewan secara umum semuanya ada kisos pada hari kiamat. Ya, ada kisos pada hari kiamat. Itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa adun al-huquq ila ahliha hatta yuqad lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan. Sungguh setiap hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang bertanduk atau tidak bertanduk itu akan meminta pertanggungjawaban dari kambing yang bertanduk. Sebab kambing yang tidak bertanduk ada yang zalim oleh kambing yang bertanduk. Maka antara hewan saja ditegakkan kisos. Ya, ada hari kiamat. Nah, terkait dengan hewan berbuat baik padanya adalah hal yang baik. Ya, itu dari perkara yang dihitung sebagai pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bahwa setiap hewan yang hidup berbuat baik padanya ada pahala bagi seorang hamba. Bagaimana syahid dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Tau di Kota Aman, Yordania. Apakah hak orang tua angkat sama dengan hak orang tua kandung? Bagaimana kewajiban anak angkat pada orang tua kandung yang sudah menyerahkan anaknya untuk diangkat orang lain dan orang tua kandung itu acuh kepada anak? Ya. Baik, dari sisi hak orang tua kandung itu berbeda dengan orang tua angkat. Ya. Berbeda dari banyak sisi. Dari sisi nisbat, seorang tidak boleh bernisbat kepada selain dari ayah kandungnya. Kapan dia bernisbat kepada ayah angkatnya atau kepada selain ayah kandungnya, maka itu dari orang yang kena laknat. Ya, dari dosa besar. Kemudian dalam pewarisan, yang berhak mewarisi, anak mewarisi orang tua itu untuk orang tua kandung saja. Demikian sebaliknya, ayah mewarisi anak itu untuk yang punya hubungan nasab. Ya. Adapun orang tua angkat, dia memiliki hak dari sisi berbuat baik kepadanya sebagai kerabat dekatnya. Ya. Sebagai kerabat dekatnya. Itu adalah pokok yang menjadi dasar interaksi antara keduanya.
Nah, ini tidak memberi pengaruh orang tua kandung acuh tidak acuh pada anak, tidak memberi pengaruh. Dia orang tua kandung, tetap saja orang tua kandung dari sisi hukum dan kedudukan. Ya, apa yang terjadi para orang tua harusnya bagi si anak, sepanjang kita adalah orang tuanya, dia tetap ada kewajiban untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, meraih surga Allah dengan berbakti kepada orang. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ishaq di Cibitung, Bekasi. Ustaz, Anda mau bertanya seputar kurban. Bolehkah uang dari infak masjid di perusahaan itu digunakan untuk membeli hewan kurban, kemudian diberikan ke penduduk sekitar perusahaan yang notabene penduduk miskin? Ini sekaligus dari Al-Ah Haris di Bintaro. Ustaz, bolehkah pada saat hewan kurban disembeli wajib disebutkan orang yang berkurban? Ya. Ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, kalau dia berasal dari infak masjid, itu tidak boleh untuk dibelikan hewan kurban. Sebab hewan kurban itu, pembeliannya itu berasal dari pribadi, ya, orang per orang, atau seseorang bersama keluarganya. Ya, atau seseorang berserikat dalam kerbau ataupun di dalam unta. Beberapa orang berserikat dalam kerbau atau dalam sapi dan unta. Ya. Itu saja hal yang diperbolehkan. Adapun dari kata infak kemudian dibelikan dengannya kambing atau sapi ataupun unta maupun dia beli banyak ataupun sedikit, itu tidak diperbolehkan. Baik. Adapun yang kedua berkaitan dengan masalah apakah harus disebut orang yang berkorban. Apabila seorang menyembelih dan disebut bahwa ini sembelihan untuk si fulan dan si fulan, itu adalah hal yang diperbolehkan, ada syariatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut itu adalah hal yang baik. Kalau tidak disebut, insya Allah Taala tidak ada masalah. Sebab sepanjang sudah disebut basmalah, sudah diingatkan untuk kurban, atau itu pahalanya sudah jatuh pada orang yang mengeluarkan kurban tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya. Berikut dari Al-Ah Hairul Rijal di Makassar. Ustadz, bagaimana cara berjabat tangan dengan orang tua atau mertua? Apa boleh mencium tangan sambil membungkuk? Ya. Iya, adapun mencium tangan itu seorang mencium dengan kadar yang biasa saja, hal yang sewajarnya. Kalau dia terlalu sengaja merunduk ya, untuk mencium tangan, itu tidak diperbolehkan. Seorang salaman dari kadar wajar dia merunduk misalnya dalam mencium tangan, itu insyaallah taala tidak ada masalah, sebab itu dari perkara yang berjalan, bukan dia maksudkan. Walaupun dimaklumi ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mencium tangan ini. Iya, ada silang pendapat tentang hukum mencium tangan, tapi yang benar bahwa kalau di negeri tersebut sudah merupakan kebiasaan dan memang di dalam merunduknya tidak ada maksud ibadah, maka tersebut insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Berikut dan Iski Arif di Pontianak. Karena seorang pemalu dalam urusan dunia, anak suka malu-malu menawarkan sesuatu kepada orang lain. Dengan semakin lama anak mengaji, anak merasa wajib untuk berdakwah kepada orang-orang di sekitar anak. Dengan sifat pemalu anak ini, anak sering merasa kesusahan untuk berdakwah kepada orang. Nah, pertanyaannya, apakah batasan berdakwah itu? Berdosakah anak apabila anak tidak mendakwahkan ilmu agama ini kepada orang-orang di sekitar anak, sementara kebanyakan mereka itu susah sekali dikasih tahu? Iya. Ya, barakallahu fiik, suatu sifat pemalu, pemberani, sifat dermawan, sifat lembut, tegas, itu sifat-sifat berada di dalam manusia, beraneka ragam sifat itu dalam manusia. Dan syariat Islam itu tidak pernah sama sekali memisahkan orang dari sifat-sifat itu. Sepanjang sifat-sifat itu adalah sifat yang baik dan terpuji, maka hal tersebut adalah hal yang ditetapkan di dalam syariat. Ya, hanya saja kalau kita lihat kepada tuntunan di dalam syariat kita dan kita lihat kepada Nabi dan para sahabatnya, mereka semuanya memiliki sifat-sifat. Nabi dari orang yang sangat pemalu. Katakan bahwa beliau lebih pemalu dari gadis yang dipingit. Dan Utsman bin Affan seorang yang sangat pemalu sampai malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Tapi dimaklumi bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul
dai di jalan Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Betapa banyak manusia yang mendapat kebaikan hidayah Islam di masa beliau. Iya. Karena itu sifat pemalu ini harusnya ketika seorang dihadapkan kepada syariat, dia pandai menempatkannya di mana. Ya, sebab kalau dia tidak pandai menempatkannya, itu berarti dia kurang di dalam menjalankan ketentuan syariat. Karena itu Abu Bakar memiliki sifat pelembut. Tapi ketika ada orang manusia yang menahan zakatnya, Abu Bakar ingin memerangi mereka. Ya, sikap Abu Bakar waktu itu lebih keras dari sikap Umar. Umar bin Khattab malah tidak berpendapat. Pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia adalah orang yang tegas. Tapi di saat-saat yang memang syariat memerintah untuk berlemah lembut, dia adalah orang yang sangat lembut. Bagaimana yang dimaklumi dalam sirah beliau. Maka perhatikan bagaimana sifat di tengah para sahabat berjalan, tapi sepanjang itu diukur dengan timbangan syariat, maka insyaAllah ta'ala itu akan menjadi hal yang baik. Karena itu pada saat berdakwah, ya, seorang boleh saja bersifat pemalu, ya, tapi dia harus tahu bahwa mengajak manusia itu adalah perintah Allah, ya, dan dia malu kepada Allah kalau tidak menyampaikan. Ya, maka itu harusnya yang dia jaga. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Ya. Berikut Ustaz dari Asri di Makassar. Ustaz, apakah ada Ustaz-Ustaz di Indonesia ini yang menyatakan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak masyarakat yang mengagungkan mereka? Apakah benar keturunan Rasul itu sampai di Indonesia? Apakah masih ada keturunan Rasul itu sampai saat ini? Ya. Dia diragukan bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih ada. Ya, sebab Nabi mengabarkan akan keluar nanti di akhir zaman Imam Mahdi, dan itu dari keturunan beliau. Ya. Dan yang dimaksud dari keturunan Rasulullah itu maksudnya adalah keturunan dari anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. So Al-Hasan Al-Husain dua-duanya sudah dianggap anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Al-Hasan Rasulullah bersabda, "Inna ibni, sungguhnya anakku ini adalah pemimpin." Jadi itu adalah anak Rasulullah dari sisi hukum. Maka mereka dianggap sebagai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai anak beliau secara hukum. Baik, maka itu akan berlanjut hingga akhir masa akan keluar nanti Imam Mahdi, dan nama beliau Muhammad bin Abdullah, yang nasabnya hingga kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Baik, jadi demikian. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini, kalau mereka mengaku dari keturunan Nabi, tidak boleh seorang mencela dalam nasab orang. Ini mengaku dari keturunan Nabi misalnya, dia punya nasab tertentu, maka sepanjang itu adalah nasabnya, dan dia bernasab seperti itu dan diarahkan ke sana, maka tidak boleh seorang mencela dalam nasab orang kecuali dengan bukti yang jelas. Sebab mencela dalam nasab, ya, itu adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, "Fintani fi ummati huma bihim kufur." Dua perkara pada umatku itu adalah kekafiran. Dan salah satunya adalah ta'nu fil ansab, mencela pada nasab-nasab orang. Kemudian yang ketiga perlu saya ingatkan bahwa ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kedudukan. Ya. Dan kita diperintah untuk menghormati beliau, menghormati mereka. Dan Rasulullah SAW berwasiat hal tersebut di dalam hadis Zaid bin Thabit riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Nudzakkirukumullahu fi ahli baiti." Saya ingatkan kalian semua pada Allah tentang ahli baitku, pada keluargaku. Dan perlu diketahui bahwa keluarga Nabi masuk di dalamnya istri-istrinya yang paling pertama, kemudian masuk juga di dalamnya Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian masuk di dalamnya Al-Hasan dan Al-Husain. Maka semuanya dihormati dan diagungkan. Iya, dihormati dan diagungkan. Kemudian yang keempat yang perlu saya ingatkan, bahwa keturunan seorang
berada dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bukan artinya dia didudukkan kepada kedudukan yang melampaui batas. So, Rasulullah adalah Rasul, tapi beliau tidak berhak mendapat hak penyembahan. Bukan tempat untuk berdoa, bukan tempat bertawassul, bukan tempat beristighatsah. Kuburan beliau tidak boleh datangi untuk memohon doa kepadanya. Iya. Itu hal yang harus diingat. Jadi siapapun dia dari Ahlul Bait tetap manusia. Tetaplah sebagai manusia, tidak memiliki hak untuk disembah dan diibadahi. Kalau dia ingin berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan boleh saja seorang meminta kepada orang yang salih supaya orang salih mendoakan untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diperbolehkan. Walaupun dari sisi tauhid lebih afdalnya dia berdoa sendiri kepada Allah. Sebab seorang yang bertawakal kepada Allah itu akan lebih sempurna penghambaannya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Kemudian yang kelima, perlu saya ingatkan bahwa walaupun dia dari keturunan, dari kerabat Rasulullah, tapi kalau dia tidak salih, berbuat amalan tidak di atas sunnah, mengajak manusia menyembah kepada kuburan, mengajak manusia untuk berdoa kepada penghuni kubur, atau berbuat kemaksiatan, maka kekerabatannya kepada Nabi itu tidak akan bermanfaat. Iya, tidak akan bermanfaat. Karena Nabi Nuh alaihi salam ditegur oleh Allah. Ketika anak Nabi Nuh tidak mengikuti Nabi Nuh, dan Nabi Nuh memohonkan ampun untuk anaknya, Allah menegur Nabi Nuh. Innahu laysa min ahlik. Sungguhnya anak engkau itu bukan dari keluargamu. Allah nafikan anak beliau dari keluarganya. Karena anak ini tidak mengikuti agama Nabi Nuh. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus pertengahan di dalam masalah ini. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh seorang terlalu meremehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Iya. Iya. Berikut Ustadz dari Al-Uhrani di Pekanbaru. Ibu bertanya mengenai hadis, apabila seorang wanita telah mendirikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suami, maka dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau wanita itu yang tidak berjilbab? Ya. Ya, ini hadis adalah hadis yang masyhur ya, disebutkan oleh penanya. Dan kalau misalnya seorang perempuan tidak memakai jilbab, dia dari sisi keutamaan yang disebut di dalam hadis, ya, itu adalah hal yang baik dia dapatkan dari keutamaannya tersebut. Diharapkan dia masuk ke dalam surga. Tapi dari sisi yang lain, hadis ini bukan pembatasan, bahwa kewajiban terbatas pada 5 hal itu saja. Ya, atau terbatas pada apa yang disebut di dalam hadis, mendirikan sholat saja, puasa saja, menjaga kehormatan dan taat pada suami saja. Ya, tidak terbatas dalam hal itu saja. Kewajiban ada kewajiban yang lain. Dan salah satu dari kewajiban perempuan adalah berhijab. Ya, menutup dirinya, menutup auratnya. Allah perintah dalam Al-Quran pada nabinya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'din. Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istri engkau, anak-anak perempuan engkau, dan para perempuan kaum muslimin, kaum mukminin untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Sebab itu lebih menjaga mereka, ya, lebih memudahkan mereka untuk dikenal, supaya mereka tidak diganggu. Ya, dan kepada para sahabat Allah perintah kalau meminta pada perluan dari istri-istri Nabi, meminta dari belakang hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta dari mereka suatu, maka mintalah dari belakang hijab. Ya. Dan telah syahid di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebut 2 golongan dari perempuan yang merupakan penghuni neraka, tidak mencium baunya surga. Dan salah satunya adalah nisa'ul kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi masih menampakkan yang lainnya dari auratnya. Ya, karena itu apabila dia tidak berjilbab, maka ini dia jatuh dalam dosa besar. Jatuh dalam dosa besar, dan seorang jatuh dalam dosa besar, itu ancaman baginya masuk ke dalam neraka. Ya, tapi apabila dia jaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya,
taat kepada suaminya ini dari amalan yang salih. Kalaupun dia disiksa dalam neraka, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia pilih dari pintu mana yang dia sukai. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan rahmat Allah sangatlah luas. Pada hari kiamat kadang sebagian orang yang berbuat dosa ya harusnya masuk ke dalam neraka dengan syafaat ya, maka dia kadang tidak masuk ke dalam neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas ini perlu didudukkan semua pada tempatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan janji Allah ya kita berharap untuk hal tersebut, tapi itu didapatkan apabila seseorang memenuhi syarat-syarat dan hilang dari penghalang. Demikian pula hal-hal yang merupakan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman ini akan berlaku padanya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dia akan disiksa karena dosanya, dan kalau Allah menghendaki, dia akan diampuni. Wallahu taala. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Buyung Upi di Tanah Abang, Jakarta. Ustaz, ini baru-baru ini ada komentar di media tentang kuburan seorang dai yang ditinggikan untuk menghindari kesyirikan yang dilakukan peziarah dengan mengambil tanah-tanah di kuburan tersebut. Nah, saya jadi bingung nih Ustaz. Bukannya malah dilarang ya bangun kuburan? Loh kok ini ada Ustaz yang ngomong malah justru boleh untuk menangkal kesyirikan? Nah, yang benar ini yang mana Ustaz? Ya. Ya, memang orang-orang kalau berbicara bukan pada bidangnya, itu akan mendatangkan hal-hal yang ajaib. Aneh bin ajaib bin menakjubkan. Dan inilah yang terjadi dalam komentar-komentar yang seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menunjukkan mana pengharaman, dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang haramnya mendirikan bangunan di atas kuburan siapapun yang dikubur. Ya, adapun orang ini mengatakan bahwa ditinggikan untuk menghindari kesyirikan, ini adalah ucapan yang berasal dari orang yang menipu daya di atas agama. Ya, sebab meninggikan bangunan itu sendiri itulah kesyirikan. Meninggikan bangunan itu sendiri itu adalah bentuk yang bisa mengantar dari kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Dari A kepada syirik. Ya, sebab dengan membangun itu mengagungkan, dan mengagungkan itu akan mengantar seorang jatuh di dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia walaupun menutup kuburan itu dengan bangunan, ya, tetap saja betul bahwa tanah-tanah kubur nggak bisa diambil. Tanah yang ada di bangunan. Tapi boleh aja mereka mengambil tanah di sekitar kuburan. Dan boleh aja bangunan tersebut dijadikan sebagai bentuk kesyirikan yang lebih besar daripada mengambil tanah-tanah di kuburan tersebut. Nah, itu saya nggak mengetahui akal orang yang berucap seperti ini diletakkan di mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Iya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Nukman di Abu Fauzan di Mamuju, Sulawesi. Bagaimana Ustaz seharusnya kita bersikap terhadap orang tua yang menyuruh kita untuk membantu mereka dalam persoalan suap menyuap? Nah, ini mohon penjelasannya agar mereka tidak kecewa katanya. Ya. Baik, ini untuk orang tua yang menyuruh seorang anak di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang tidak boleh ditaati untuk orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Semuanya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja, dalam hal yang baik. Itu hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam sebagian riwayat di luar as-sahih, Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat pada Allah yang mencipta. Karena itu kewajiban si anak bersabar dan dia mengingatkan kepada orang tua hadits Nabi la'anallahu ar-rashi wal marshi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ya, sehingga diketahui keharaman dari perbuatan ini. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini pertanyaan Ustaz dari Ikhwan di Sewon, Bantul, Yogyakarta. Ustaz, mohon nasihat, sebagian Ikhwan sangat mengidolakan klub-klub sepak bola luar negeri, serta ngefans dengan pemainnya yang notabene seorang non-muslim. Bahkan baju-baju yang sehari-hari yang dipakai adalah klub sepak bola luar negeri, beserta tertulis di belakang baju bola tersebut pemain idola yang kafir itu. Nah, apakah yang demikian termasuk bentuk loyalitas kepada non-muslim yang ia idola-idolakan? Mohon nasihat antum Ustaz. Ya. Baik, cukup di dalam hal ini saya ingatkan dengan sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Iya. Jadi seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau kecintaannya bersama klub-klub sepak bola itu tadi, dia hafal cuma nama orang-orang kafir, ya, ditanya nama sahabat tidak mengerti. Tapi kalau ditanya tentang nama pemain sepak bola, masya Allah semuanya bisa hafal dan bisa disebutkan. Ya, maka ini dari hal-hal yang harus seorang pelajari dalam dirinya. Sebab seorang dikumpulkan bersama siapa yang dicintai pada hari kiamat. Iya. Kalau dia kecintaannya kepada orang-orang kafir ini, kepada klub-klub tersebut, ya, dan mereka pada hari kiamat dimaklumi di mana tempatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau ingin hal yang baik, maka hendaknya dia cinta kepada nabi, para sahabat, orang-orang salih, ya, kepada kaum muslimin, kaum mukminin, agar supaya dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Iya. Berikut Ustadz dari Fulan lewat BBM. Mau tanya soal kurban Ustadz. Kurban kadang dilakukan berkelompok dengan jumlah 7 orang. Bagaimana jika salah satu di antara mereka mencari teman lagi, sebab uang yang dia miliki temannya yang menambahkan kekurangan itu sudah termasuk berkurban? Ya. Ya, kalau untuk sapi paling minimal 7 orang. Sebab dalam 7 itu dibagi 7, setiap orang memiliki satu hak. Ya, dan itu untuk satu orang syah sebagai kurban. Kapan yang satu ini pecah menjadi 2, itu tidak syah sebagai kurban. Hanya dihitung sedekah saja. Sebagaimana kambing, tidak boleh berserikat. Hanya satu orang aja yang boleh membeli kambing. Satu orang untuk keluarganya tidak ada masalah. Tapi kalau dalam seekor kambing berserikat padanya 2 orang, 3 orang, maka itu tidak dihitung kurban, hanya dihitung sedekah biasa. Ya. Iya. Ini berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Ali. Ini bagaimana hukumnya air susu istrinya diminum oleh suaminya? Ya. Ya, hal yang seperti ini sebenarnya tidak ada kepentingan suami untuk melakukannya. Dan apabila hal tersebut terjadi, itu tidak memberi pengaruh hukum apapun. Sebab air susu istri itu adalah milik suami. Ya. Barakallahu fikum. Berikut Ustadz dari Muhammad di Makassar. Ustadz, apa hukum hitan untuk akhwat? Nah, dan bolehkah berkurban dengan cara berkongsi antara si A dan si B dalam satu bagian dari 7 bagian? Dan bolehkah berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Dan yang ketiga, bolehkah mengakikahkan anak yang sudah lama meninggal? Ya. Khitan bagi perempuan, untuk pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama, itu adalah hal yang disunnahkan. Dan sebagian ulama lain berpendapat wajib, karena mereka pandang laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hukum wajib. Ya, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang mewajibkan. Ya, karena manfaat dari khitam itu adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Selain daripada itu, ayat-ayat atau ayat dan hadis-hadis tentang khitan adalah berlaku untuk semuanya. Ya, karena itu pendapat yang mewajibkan untuk laki-laki dan perempuan, itu saya anggap lebih kuat. Walaupun pendapat jumhur ulama itu adalah hal yang dihormati dan memiliki dalil di dalam pembahasan. Wallahu ta'ala alam. Ya, terkait dengan berkurban, saya sudah sebutkan tadi bahwa enggak diperbolehkan dalam seekor kambing berkongsi di dalamnya. Hanya boleh satu orang saja. Ya, dan satu orang kalau ingin diikutkan keluarganya tidak ada masalah. Baik, adapun berkongsi di dalam seekor sapi dan seekor unta itu boleh, tapi minimal 7 orang. Untuk 7 orang. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadits. Tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal, orang yang meninggal itu harusnya diikutkan bersama orang yang hidup. Jadi kalau si anak misalnya berkorban, dia niatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal, ini dari hal yang tidak berjalan di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nabi tidak pernah diketahui berkorban khusus untuk istrinya Khadijah, untuk pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan selainnya dari orang-orang yang dikasihi oleh Nabi, disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang meninggal boleh diikutkan bersama orang yang masih hidup, seperti yang saya contohkan tadi. Wallahu ta'ala alam.
Adapun anak yang sudah meninggal, kalau dia sudah lama sudah meninggal dan belum diakikah, maka itu nggak ada lagi kewajiban terhadap orang tua di dalam mengakikahkannya. Wallahu taala alam. Iya. Iya. Baik Ustaz, dari Ummu Fulana di Makassar. Ustaz, dalam keadaan ihram, seorang wanita harus melepaskan cadarnya. Bagaimana jika dia menggunakan penutup dari kain yang terpisah, berupa selendang yang diulurkan dari kepala hingga ke wajah? Apakah ini diperbolehkan? Ya. Ya betul, yang dilarang untuk perempuan kalau dia memakai penutup muka yang berasal dari terpasang tetap pada kain. Seperti kalau dia memakai cadar, atau memakai cadar yang diikat, atau dari rosletin yang cadar yang dirosletin. Adapun kalau dia memakai jilbab, dia tutup pakai lilitan kain, kemudian ujung dari lilitan itu dia pakai menutup mukanya apabila ada orang yang lewat, itu insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Iya. Berikut Ustaz dari Ummu Holil di Makassar. Ustaz, bolehkah seorang yang telah bersuami dan memiliki anak itu melanjutkan kuliahnya di universitas dengan alasan orang tua yang memaksa? Ya. Ya kalau terkait dengan masalah paksaan, ya ini manusia berbeda-beda dalam hal ini. Ya tapi harusnya kalau dia sudah bersuami memiliki anak, ya harusnya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, dan itu terkait dengan suami ya. Ya dan di dalam kondisi ini kalau dikatakan terpaksa, itu saya pikir adalah hal yang agak jauh ya. Ya seorang hendaknya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Jangan masuk di dalam tempat-tempat yang ada campur baur antara laki-laki perempuan. Dia masuk dalam hal yang diharamkan. Ya. Kecuali kalau dia kuliah di tempat yang tidak ada bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, hal-hal yang di dalamnya tidak terjadi pelanggaran syariat, tidak ada masalah insyaallah taala. Karena itu batasan darurat di sini, kalau memang betul darurat, ya seorang di permasalahan darurat, ya kadang dia diberi keringanan. Tapi masuk, dan saya sendiri tidak tergambar ada bentuk darurat dalam hal yang seperti ini, wallahu taala. Iya. Berikut Ustaz dari Al-Ahrizal di ITB Bandung. Ustaz, bagaimana hukum menulis novel? Nah, jika ceritanya itu tentang kisah hidupnya sendiri. Dan bagaimana hukumnya ceritanya fiksi? Nah, kalau ceritanya fiksi yang mengisahkan kehidupan sehari-hari. Dan terus bagaimana mencari nafkah dari kemampuan seperti ini, menulis novel, cerpen, dan yang semisalnya. Ya. Kalau cerita yang terkait dengan fiksi, ya cerita yang sebenarnya tidak ada, hanya direkayasa saja, ini hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sebab itu masuk dalam bentuk dusta. Dan hal yang terkait dengan perkara dusta itu tidak diperbolehkan. Walaupun dalam bentuk nasihat, ya cerita, menggugah hati supaya lebih dekat kepada Allah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia menyampaikan sebuah kisah dari kenyataan terjadi, diambil pelajaran, maka itu boleh saja, apakah dari kisah hidupnya sendiri atau kisah hidup orang yang lain. Ya, tapi harusnya diambil dari hal-hal dari kisah hidup orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, sebab itulah yang menjadi panutan. Ya, yang menjadi panutan. Jadi ini ukuran terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penanya di sini, semoga bermanfaat. Wallahu taala. Ya. Iya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Efran di London, Inggris. Ustadz, alhamdulillah saya baru mengenal dakwah salaf melalui internet dan mendengar kajian-kajian Ustadz darinya. Nah, kami para mahasiswa dan TKI Muslim di Inggris ingin mencoba mengundang Ustadz untuk dakwah di daerah kami. Masya Allah, apakah ada tarif dakwahnya? Dan saya harus menghubungi kemana? Ya. Ya, barakallahu fikum. Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan ya, dan terkait dengan masalah ini. Tapi saya memberi doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua di atas jalan yang lurus dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu di dalam menuntut ilmu, supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin mudah untuk berjalan menuju kepada surganya. Ya, terkait dengan dakwah ya yang saya kenal di kalangan salafiyin,
mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyinggung berkaitan dengan tarif di dalam dakwah. Ya. Dan hal-hal yang tentunya terkait dengan pelaksanaan dakwah itu sendiri, dan yang saya ketahui dari orang-orang yang aktif di dalam dakwah, mereka adalah orang yang bersemangat untuk memberikan kebaikan, ya, dan kadang mereka berusaha untuk mendatangi tempat-tempat untuk berdakwah dengan biaya mereka sendiri. Ya, walaupun kadang sebagai manusia, sebagian dari para doa terbatas kemampuan, ya, karena itu kadang mereka agak berat mendatangi, dan kadang di dalam banyak acara doro mereka datang dengan biaya dari panitia pelaksana, dan itu mereka hadiri, ya, dengan niatan memberikan manfaat dan kebaikan walaupun dengan berat hati, ya, menyusahkan orang yang mengundang dengan pembiayaan tersebut. Ya, karena itulah di dalam hal yang seperti ini, pokok yang menjadi kebaikan untuk kita semua adalah tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, tapi bukan artinya seseorang diharamkan mengambil sesuatu, ya, dari apa yang diberikan. Ya, sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi al-ajr fil Qur'an." Adalah hal yang paling hak kalian mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Nah, ini hadis diucapkan oleh Nabi SAW di kisah para sahabat yang meruqyah pimpinan suku yang tersengat kalajengking dibacakan Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka mengambil ju'alah di belakangnya. Jadi kalau dia pasang tarif itu tidak diperbolehkan sama sekali dalam agama. Tapi kalau seorang diberi kemudian dia mengambil, ya, dalam hal tersebut adalah perkara yang tidak dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam. Ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dijawabnya pertanyaan saudara kita Efran dari London, Inggris, maka berakhir sudah acara tanya jawab Problem Muslim untuk pertemuan malam hari ini, di hari Kamis 13 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Kami Anas Radio mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Begitu juga para pendengar Anas Radio yang dengan setia selalu mendengarkan program ini, dan semoga program ini selalu bermanfaat dan memberi keberkahan bagi kehidupan kita di dunia ini dan tentunya untuk di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.